are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Adik-adik, shalom. Siapa yang sudah siap untuk ibadah hari ini? Angkat tangannya. Oke, sudah banyak yang untuk siap untuk ibadah hari ini. Hari ini kita ibadahnya sangat spesial karena kita akan menyelesaikan misi dari kakak Next Gen Kids. Kira-kira apa ya misinya ya? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau ibadah online hari ini, Tuhan. Kami percaya ada kuasa kasih karunia Engkau di setiap rumah kami, Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk belajar tentang Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita sudah masuk di mission room. Hari ini kita akan menyelesaikan misi-misi yang muncul di mission screen. Are you ready? Yes. Yuk kita tekan tombolnya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Wah, kita sudah berhasil menyelesaikan misi yang pertama. Kita akan lanjut untuk misi yang kedua ya adik-adik. Let's go! Kita akan bermain bersama Kenzie. Hah? Siapa ya Kenzie itu? Coba kita baca dulu ya. Kenzie adalah seorang anak laki-laki yang baru saja pindah ke kota Surabaya. Tetapi karena kecerobohannya, ia terpisah dengan keluarganya. Akhirnya ia ditemukan oleh polisi yang baik hati. Bantu polisi untuk menemukan keluarga Kenzie dari teka-teki berikut ini. Yang pertama, jika Kenzie mempunyai nenek bernama Nelly, maka ayah Kenzie adalah siapa dari nenek Kenzie? Ayo dijawab ayo, siapa yang tahu? Ya betul, jawabannya adalah anak dari nenek Kenzie. Yang kedua, istri dari ayah Kenzie adalah siapanya Kenzie? Wah ini mudah ya. Wah langsung dijawab. Oke betul, jawabannya adalah ibu Kenzie.
Yang ketiga, jika ayah Kenzi memiliki adik perempuan bernama Mola, maka Mola adalah siapanya Kenzi? Agak susah. Yuk coba dipikir dulu. Oke, ada yang sudah menjawab? Ya, betul. Jawabannya adalah Bibi Kenzi. Yang keempat, suami dari nenek Kenzi adalah siapanya Kenzi ya? Wah, ada yang jawab? Ya, betul. Jawabannya adalah kakek Kenzi. Yang kelima. Masih semangat ya yang kelima? Oke. Jika ayah Kenzi memiliki saudara laki-laki bernama Michael, maka Michael adalah siapanya Kenzi? Wah, ada yang jawab? Betul sekali. Jawabannya adalah paman Kenzi. Yang terakhir ya, keenam. Jika ayah Kenzi mempunyai 3 anak, maka mereka adalah siapanya Kenzi ya? Wah, kalian hebat. Ya, betul. Jawabannya adalah saudara kandung Kenzi. Wah, kita berhasil nih menyelesaikan misi kedua. Kalian hebat. Kalian luar biasa bisa menemukan keluarganya Kenzi. Selanjutnya kita akan berlanjut ke misi berikutnya. Let's go! Wah, kita sudah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang siap? Dan mana Alkitab kalian? Tunjukkan tinggi-tinggi ya. Duh, tuh kakak belum ada yang bawa Alkitab nih. Coba lambaikan lagi. Siap ya? Oke, hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah dari Yusuf. Dia adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat mencintai keluarganya. Siapa nih di antara teman-teman, di antara adik-adik nih yang sangat cinta dengan keluarganya? Angkat tangan. Yes, good. Oke, kakak akan menceritakan cerita tentang Yusuf di Kejadian 42 sampai 45. Begini ceritanya. Yusuf sudah menjadi penguasa atas Mesir saat terjadi kelaparan hebat di seluruh bumi. Dari segala penjuru bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, termasuk keluarga Yusuf yang tinggal di tanah Kanaan, yaitu Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak mengetahui bahwa penguasa Mesir saat itu adalah Yusuf, saudara yang mereka jual, tetapi Yusuf mengenali mereka. Wah, adik-adik, pasti awalnya Yusuf ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Itu terbukti pada saat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, yaitu di Kejadian 42 ayat yang ke-9b. Kakak bacakan ya. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Saudara-saudaranya sampai dimasukkan dalam tahanan selama 3 hari. Tetapi saat Yusuf mendengar percakapan saudara-saudaranya bahwa mereka menyesal atas perbuatan yang dulu mereka lakukan pada Yusuf, hatinya sudah tidak tahan lagi. Yusuf pergi dari tempat itu lalu menangis. Lalu Yusuf menyuruh mereka pulang ke Kanaan dengan diberi bekal gandum yang sangat banyak, juga meminta agar mereka menjemput adiknya yang bungsu untuk datang ke Mesir. Tetapi Simeon tetap ditahan sebagai jaminan. Ternyata di dalam bekal gandum yang dibawa mereka terdapat pundi-pundi uang yang seharusnya mereka bayarkan kepada Yusuf. Begitulah sampai akhirnya mereka kembali dan si bungsu Benyamin diajak datang kepada Yusuf, maka Simeon pun dibebaskan. Tetapi saat mereka semua pulang ke Kanaan, Yusuf berusaha mencari cara agar Benyamin tidak ikut pulang. Lalu Yusuf berinisiatif untuk memasukkan piala minumannya ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Tetapi saudara-saudara Yusuf menghadap dan bersujud kepada Yusuf. Mereka memohon agar Benyamin jangan ditahan, karena Yakub ayah mereka pasti sangat sedih sehingga meninggal dunia.
Mendengar semua itu, akhirnya Yusuf tidak tahan lagi. Yusuf menangis sambil memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Lalu mereka semua menangis sambil berpelukan. Mereka bercakap-cakap dengan sukacita. Dan akhirnya ayah mereka, Yakub, dan seluruh keluarga besarnya dijemput dan mereka semua tinggal di Mesir. Wah, adik-adik, ternyata ceritanya luar biasa ya. Sekalipun Yusuf mengalami sebuah pengalaman yang buruk bersama keluarganya, tetapi Yusuf tetap mau mengampuni dan mengasihi mereka. Nah, kira-kira nih adik-adik di sini, siapa yang mencintai keluarganya seperti Yusuf? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Good job. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tetap terus mengasihi keluarga kita? Yang pertama, saling memaafkan. Pasti tidak enak jika ada orang yang menyakiti hati kita, itu adalah keluarga sendiri dan yang sering kita berjumpa dengan mereka. Contoh, bertengkar dengan adik, gara-gara menegur adik berbuat salah, malah kita yang dimarahin papa mama. Yang kedua, contoh yang kedua, mama lupa membelikan perlengkapan tugas sekolah untuk kita, tetapi malah ingat untuk membelikan tas baru untuk adik dan yang lainnya juga. Hayo, apa saja yang pernah adik-adik alami dalam keluarga kalian? Saat mengalami hal tersebut, kita bisa saja memilih untuk membalas, menjauhi mereka, menunjukkan protes, atau diam karena malas ribut. Tapi untuk bisa tetap mengasihi keluarga kita perlu punya hati yang selalu siap untuk mengampuni, dan mengampuni lagi. Kita harus terus saling memaafkan. Itu terdapat di Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Yang kedua, saling menolong. Sebagai seorang anak, kita tidak selalu minta diperhatikan dan dituruti setiap apa kebutuhan kita. Tetapi justru kita harus menunjukkan sikap yang baik dan suka menolong ke semua anggota keluarga kita. Contohnya adalah saat mama kalian meminta untuk membantu mengerjakan PR adik kalian. Nah, di sana apakah hati kalian dengan sukacita untuk menolong adik kalian? Nah, yang kedua, di saat kalian disuruh menjaga opa dan oma, bukan berarti mereka itu merepotkan, tetapi kita harus berbuat baik dan menjaga opa oma di saat di rumah. Kalau tidak ada mereka, kita juga nggak ada loh adik-adik. Jadi kita tetap harus berbuat baik ya. Dan ini terdapat di Galatia 6 ayat 2. Kita baca sama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Yang ketiga, menerima perbedaan. Setiap anggota keluarga kita itu istimewa dan memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda loh. Ada yang suka marah, ada yang suka kerapian, ada yang suka diam, ada yang dia suka menangis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya perbedaan. Karena setiap orang termasuk kita itu diciptakan secara spesial oleh Tuhan. So, kita harus mau nih menerima segala perbedaan di dalam keluarga kita. Ingatlah, Tuhan yang telah memberikan kita keluarga. Tidak satu pun keluarga itu sempurna. Maka dari itu kita harus mengucap syukur hingga hari ini. Dan kita tidak boleh membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Nah, yuk kita mau mengucapkan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kakak akan tunggu. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu.
Yuk, katakan dengan gerakan yang kakak pakai ya. I love my family. Sekali lagi, I love my family. Sekali lagi ya, I love my family. Good. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, kita setelah menyelesaikan semua misi-misi hari ini loh. Yuk, kita coba yuk urutkan misi-misi apa yang hari ini kita telah selesaikan. Oke, yang pertama, berdoa sebelum ibadah. Sudah. Yang kedua, memuji Tuhan. Yang tadi lompat-lompat? Yes, sudah juga. Yang ketiga, main game. Sudah. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan. Tadi yang baca firman Tuhan juga sudah. Yang kelima, mencatat firman Tuhan juga. Iya, sudah juga. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau kalian sudah mencatat firman Tuhan, tadi poinnya apa aja ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, yuk yang tahu kita ucapkan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu saling memaafkan. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, menerima perbedaan. Good, pinter loh kalian, hebat. Kemudian yang misi keenam apa ya? Oh iya, misi keenam yaitu beats message. Itu juga udah. Tapi adik-adik kayaknya kok kurang 10% ya. Kira-kira apa ya 10%-nya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, benar sekali, yaitu ayat hafalan. Yuk kita baca sama-sama yuk untuk ayat hafalannya di Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi ya, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Yeay, kita sudah menyelesaikan semua misi kita hari ini loh adik-adik. Kalian pintar, kalian good job hari ini. Siapa yang bersuka cita? Oke, ya waktunya udah habis nih. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tapi sebenarnya kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengalami banyak hal di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami ingin terus dan terus untuk mengampuni dan mengasihi keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu. Engkau yang selalu hadir di dalam hidup kami. Yuk semua adik-adik angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian akan terus bersinar, kalian akan berprestasi, dan akan selalu mencintai Tuhan dimanapun kalian berada dan di saat situasi apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, see you. God bless you. Bye-bye.